Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya Dr. Hanas DTH dalam program Rem Ministry. Kembali kita membahas topik utama kita, yaitu Soteriology and Spiritual Life. Secara khusus pada saat ini kita masuk di sesi yang ke-7, yaitu pendamaian, reconciliation yang tidak terbatas. Pendamaian adalah perseteruan antara manusia dengan Allah dihancurkan, dan terjadinya pembaharuan hubungan antara kedua belah pihak karena pertobatan dari dosa dan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Alkitab memberikan penguatan terkait dengan konsep pendamaian dalam Roma 5 ayat 10 yang menyatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu, karena pendamaian telah dikerjakan oleh Kristus ketika kita masih berdosa. Namun saat kita menerima Yesus Kristus, pendamaian tersebut menjadi efektif bagi kita sehingga kita beroleh kepastian hidup kekal. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Paulus kembali di dalam Kolose 1 ayat 20 yang menyatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Istilah Ia memperdamaikan diterjemahkan dari kata apokatalaksai, merupakan gabungan kata depan apo dan kata lasso, artinya to reconcile completely atau mendamaikan sepenuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, istilah kata lasso umumnya dimaknai sebagai penyesuaian perbedaan yang menimbulkan permusuhan antara dua pihak dengan menggunakan alat penukar tertentu sehingga tercipta pendamaian. Jelaslah bahwa alat tukar pendamaian yang dimaksudkan adalah darah Kristus yang telah dikorbankan, dan bersyukur sebab kita menerima anugerah dari pengorbanan tersebut. Iman kepada Kristus membuka relasi baru terhadap Allah, di mana Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa manusia karena telah diperdamaikan dengannya. Sebagai dampaknya, manusia bukan saja tidak bermusuhan dengan Allah, namun juga bersahabat. Menarik sekali. Bapak Ibu, istilah pemuasan atau hilasmos identik dengan istilah pendamaian. Lingkup cakup pendamaian adalah seisi dunia dan segala dosa manusia di segala abad dapat dihapuskan dari akibat kutuk, dan perseteruan pun diangkat. Adapun syarat pendamaian adalah percaya dengan sepenuh hati kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi, sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita
dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yesaya 9 ayat 5 menjelaskan adanya nubuatan kedatangan sumber pendamaian, yaitu Raja Damai. Istilah Raja Damai diterjemahkan dari bahasa Ibrani Perjanjian Lama, Sar Shalom, artinya Prince of Peace. Bapak Ibu, ketika kata Shalom yang diucapkan, maka itu memberi keuntungan ganda. Yang mengucapkan dan yang mendengarkan merasa tenang. Damai tersebut mengatasi semua ketakutan, kegalauan, dan rasa tidak tenang. Kata Shalom tidak berarti kita tidak akan menemui masalah. Justru sebaliknya, kata Shalom akan lebih berkuasa ketika ada masalah. Istilah Sar Shalom dalam Yesaya 9 ayat 5 membuktikan betapa besar dan hebatnya Sang Raja Damai yang mampu mendamaikan manusia berdosa dengan Allah, mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri, mendamaikan hubungan di antara sesama jemaat, mendamaikan hubungan dengan orang yang belum percaya, dan mendamaikan atau menjamin posisi di milenium, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Yesaya 9 ayat 5 menjelaskan 4 hal penting terkait dengan Raja Damai yang adalah pendamai antara manusia dengan Allah. Pertama, Raja Damai tidak terbatas mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Alkitab menjelaskan bahwa perseteruan dengan Allah hanya dapat diselesaikan oleh Kristus, sebagaimana dijelaskan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Pendamaian dengan Allah menjadikan seseorang memiliki kepastian pengampunan dosa, sebagaimana dijelaskan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kristus bukan hanya memberikan kepada kita pengampunan dosa, tetapi juga memberikan kepada kita kepastian keselamatan atau hidup yang kekal, sebagaimana dijelaskan dalam Roma 5 ayat 10 dan 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 menyatakan demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Luar biasa Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi melalui Yesaya 9 ayat 5 kita ketahui bahwa Raja Damai yang adalah pendamai antara manusia dengan Allah itu melakukan 4 hal. Yang pertama, Raja Damai itu tidak terbatas mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah
Raja damai tidak terbatas mendamaikan hubungan kita dengan diri sendiri, sehingga setiap umat Allah itu mampu merawat tubuhnya sendiri bagi Allah, kemudian mampu mencukupkan diri dan bersyukur sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Tuhan. Merawat tubuh sendiri bagi Allah itu begitu jelas dinyatakan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Orang percaya mampu merawat tubuhnya sendiri untuk Tuhan, bukan memuaskan keinginan atau nafsunya, sebagaimana dijelaskan di dalam Roma 13 ayat 14 bagian B. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Raja Damai membuat manusia atau orang percaya bisa berdamai dengan dirinya sendiri, bukan hanya merawat tubuhnya sendiri bagi Allah untuk memuaskan kepentingan bagi Allah saja, bukan untuk keinginan atau hawa nafsu sendiri, tetapi juga mampu mencukupkan diri dengan apa adanya, sebagaimana dijelaskan dalam Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Bahkan bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur identik dengan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Hal ketiga terkait dengan Raja Damai. Raja Damai tidak terbatas mendamaikan hubungan kita dengan sesama umat Allah, sehingga di antara umat Allah bisa hidup rukun atau bersatu, saling mengampuni atau melayani, saling menolong atau saling memberkati. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata begitu jelas terkait dengan hidup rukun, dinyatakan dalam Mazmur 133 ayat 1b dan 3b. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hidup rukun identik dengan hidup bersatu, sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 21. Firman Tuhan berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Sesama umat Allah, karena Raja Damai membuat kita bisa hidup rukun atau bersatu. Selanjutnya membuat kita bisa saling mengampuni atau saling mengasihi. Firman Tuhan begitu jelas menyatakan dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang
akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Selanjutnya, di antara sesama orang percaya, karena Raja Damai membuat kita bisa saling menolong. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang disebut dengan menolong sebenarnya identik dengan melayani. Itu artinya di antara sesama orang percaya, karena Raja Damai membuat kita juga bisa saling melayani. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu, luar biasa sekali. Berdasarkan Yesaya 9 ayat 5, kita ketahui bahwa melalui Raja Damai yang adalah pendamai antara manusia dengan Allah mengakibatkan 4 hal yang luar biasa. Pertama, Raja Damai tidak terbatas mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, Raja Damai tidak terbatas mendamaikan hubungan kita dengan diri sendiri. Yang ketiga, mengakibatkan setiap orang percaya melihat bahwa Raja Damai tidak terbatas mendamaikan hubungan kita dengan sesama umat Allah. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting, adalah Raja Damai tidak terbatas mendamaikan hubungan kita dengan sesama manusia, sehingga terhadap semua orang akan terjadi beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui. Antara lain, terjadi pendamaian dengan semua orang, kemudian terjadi kehidupan yang bertoleransi atau beradaptasi untuk membuat kita bisa memenangkan jiwa bagi Kristus. Pendamaian dengan semua orang begitu jelas dinyatakan dalam Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Jadi akibat Raja Damai, maka terjadi pendamaian hubungan kita dengan sesama manusia, semua orang, bukan hanya antara diri kita dengan orang percaya, tetapi juga dengan orang yang tidak percaya. Sebab Kristus menyatakan bahwa pendamaian itu terjadi kepada semua orang, dan kita juga sebagai orang percaya mampu hidup bertoleransi atau beradaptasi, yang tentunya bukan untuk menunjukkan sesuatu yang negatif atau merendahkan kewibawaan firman Allah, melainkan bertujuan untuk memenangkan jiwa, sebagaimana dijelaskan di dalam 1 Korintus 9 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang
dari antara mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya melalui sesi ini Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Haleluya. Thank you.